Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melita Andini dari kelompok 3 Pengantar Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kami pada kali ini, yaitu mengenai hukum acara pidana. Untuk yang pertama, apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum acara pidana biasa juga disebut dengan hukum pidana formal, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam pasal 285 resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Mbak Lutfia Azhara. Kepada Mbak Lutfia Azhara, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari hukum acara pidana atau KUHP. Tujuan lain dari hukum acara pidana atau KUHP ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat betapa pentingnya hukum dalam kehidupannya, serta untuk mengetahui hak-hak yang didapat atau diperoleh dari hukum ataupun undang-undang, dan juga kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya. Yang kedua, meningkatkan mental aparat negara dalam menghadapi masyarakat yang berhubungan dengan pembinaan, keterampilan, pelayanan, kejujuran, dan kewibawaan. Yang ketiga, tegaknya hukum dan keadilan. Suatu hukum dapat berdiri tegak dan dikatakan adil apabila telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang dan Pancasila, serta sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Yang keempat adalah melindungi harkat dan martabat manusia. Sejatinya, hukum memandang manusia itu sama-sama memiliki harkat dan martabat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan salah satu norma yang ada, tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai universal yang ada, seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, kesamaan, dan lain sebagainya. Fungsinya juga tidak hanya sebatas menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material, tetapi juga sebagai landasan dan pedoman tentang proses penyelenggaraan peradilan pidana, yang di dalamnya tidak hanya memuat kewenang-kewenangan dan batasan-batasan bagi aparat negara dan juga struktur kelembagaannya, tetapi juga memuat aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas hukum acara pidana. Dari referensi yang kami dapat, asas hukum acara pidana itu dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepat di sini maksudnya adalah dilakukan dengan segera. Kemudian sederhana maksudnya adalah dalam proses pemeriksaan itu dilakukan secara efektif dan efisien. Dan biaya ringan maksudnya adalah biaya yang dibutuhkan itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi dalam proses pemeriksaan, hakim harus secara maksimal itu menyelesaikan masalah tersebut dengan waktu yang tidak terlalu lama dan biaya yang ringan. Asas yang kedua adalah asas in presentia atau asas in absentia. Pada dasarnya, pengadilan melakukan pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Namun karena ketentuan atau pertimbangan tertentu, maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa adanya terdakwa. Asas yang ketiga adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Jadi pada proses pemeriksaan itu dilakukan secara terbuka agar dapat dilihat oleh siapapun dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Konsep ini merupakan konsep dasar atau pokok yang ada di seluruh pengadilan di Indonesia. Asas yang keempat adalah asas persamaan di muka hukum. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengadilan menghakimi seseorang sesuai dengan hukum dan tidak ada perbedaan. Jadi kita semua itu sama di muka hukum dan tidak ada sebuah perbedaan. Nah, hal ini sangat penting karena apa? Karena agar tidak ada penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang menyebabkan orang rendah semakin rendah dan orang tinggi semakin tinggi.
Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang asas-asas hukum acara pidana, yaitu asas pengawasan. Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntut umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang bersengketa di muka hakim, yang nanti akan memutuskan persengketaan tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan kitab undang-undang hukum pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan, kesusilaan, dan lain-lain. Selanjutnya, asas praduga tak bersalah. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang seseorang tersebut bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya ada atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang pemaparan asas-asas hukum acara pidana. Jadi, asas hukum acara pidana yang pertama yakni asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Tersangka ataupun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 69 sampai 74 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Misalnya isi dari pasal 69 KUHP, yakni penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian asas akusator, yakni asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam tindakan pemeriksaan. Terdakwa punya hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, namun hakim tetap berada di atas keduanya. Asas ini sendiri tersurat dalam beberapa pasal, antara lain yakni dalam pasal 52 yang berbunyi dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik atau pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dengan adanya kebebasan tersangka atau terdakwa memberi keterangan dan mendapatkan penasehatan hukum, ini menunjukkan KUHP telah menganut asas akusator. Yang terakhir yakni asas oportunitas. Asas ini memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum. Jadi, seorang jaksa boleh tidak menuntut seseorang atau badan hukum walaupun sudah jelas dan didukung alat-alat bukti, namun dengan syarat menyangkut kepentingan umum. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Asas ini hanya berlaku dalam hal kepentingan umum benar-benar dirugikan dan terdapat kriteria tertentu yang dimaksud merugikan kepentingan umum. Ketentuan pengesampingan ini diatur dalam pasal 35C UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Sejarah hukum acara pidana di Indonesia diawali semenjak bangsa Belanda menjajah bangsa kita. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 sampai pertengahan abad ke-19. Pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka khususnya dalam kejahatan berat. Jika tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya,
maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka sampai diperoleh pengakuan. Setelah itu, petugas akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaannya kepada pengadilan. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar dari berkas tersebut. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu masih sangat singkat dan sederhana. Kemudian, akibat dari gerakan revolusi Prancis yang menyebabkan prosedur peradilan pidana menjadi banyak bentuknya, namun dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana, muncul bentuk baru yakni the mixed type, yang menggambarkan suatu sistem peradilan pidana modern di Eropa yang dikenal dengan the modern continental criminal procedure. Hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pemerintahan Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Het Herzien Inlands Reglement atau disingkat HIR. Uniknya di dalam HIR terdapat pembedaan peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan golongan bumi putra. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya belum memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum acara pidana dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi, kesimpulannya adalah hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herzien Inlands Reglement atau HIR yang masih terpengaruh oleh sistem hukum Eropa yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berlaku sampai dengan saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana. Di Indonesia sendiri, hukum acara pidana meliputi mencari kebenaran, penyelidikan atau penyidikan, dan melaksanakan hukum pidana atau eksekusi oleh jaksa. Hukum acara pidana ini disebut juga sebagai hukum formal, yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tepatnya tentang hukum acara pidana. Pasal 285 secara resmi disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat sebagai KUHAP. Dalam KUHP ini tidak secara tegas menjelaskan tentang ruang lingkup hukum acara pidana secara menyeluruh, yang mana hukum acara pidana ini hanya dijelaskan tentang penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili atau peradilan, upaya hukum, penangkapan serta penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Dijelaskan dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Herlina Manula bahwa hukum acara pidana ini bertujuan sebagai mencari kebenaran material, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan serta melaksanakan keputusan hakim. Fungsi hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana ini terbagi menjadi dua yang saya ketahui. Yang pertama adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini disebut juga sebagai represif terhadap hukum pidana, yang mana jika ada suatu kasus mengenai tentang hukum acara pidana, maka akan diproses sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana ini dapat diterapkan kepada seorang pelaku. Sedangkan yang kedua adalah mengurangi atau mencegah suatu kejahatan. Proses atau fungsi hukum ini dilakukan ketika hukum acara pidana dioperasikan dalam suatu kegiatan-kegiatan yang anggaran dalam hukum acara pidana. Yang selanjutnya adalah asas-asas hukum acara pidana, yang mana meliputi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence,
asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap, asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, asas akusator dan inkisiator, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan secara lisan. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Pihak-pihak yang ada dalam hukum acara pidana ini meliputi tersangka atau terdakwa, penuntut umum atau bisa jaksa, penyidik atau penyelidik, serta penasihat hukum. Sekian penjelasan dari saya.